Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Tadi malam aku mimpi aneh. Di dalam mimpi itu aku lagi berenang di sungai. Terus aku lihat ada arus besar yang tahu-tahu datang. Nah, karena badanku nggak kuat, akhirnya tanpa daya aku kebawa nih sama arusnya. Kenceng banget. Karena udah kalang kabut, aku pasrah aja deh mau kayak gimana. Tahu-tahu ada seekor ikan gurame yang gede banget datang dan nolongin aku. Nggak tahu gimana ya, ini mimpinya memang absurd banget. Nah, mimpi aneh ini jadi bikin aku mikir gitu ya, apakah ada artinya nggak nih? Pas aku googling, ternyata mimpi yang berkaitan sama gurame emang ada artinya tersendiri loh. Setelah aku baca, ternyata artinya mimpinya itu katanya aku bakal dapet didekatkan sama keberuntungan dan juga dijauhkan dari bahaya. Wah, ternyata mimpi yang baik ya. Selain dipakai untuk penggambaran mimpi, gurame juga dikenal sebagai ikan yang mudah dibudidayakan dan enak buat dikonsumsi. Dulu pas aku kecil, kakek aku punya kolam berisikan gurame yang dia kasih makan daun-daunan. Kenangan indah masa kecil ini yang selalu aku ingetin, aku tiap kali ngeliat atau menyantap ikan gurame ini. Aku yakin kamu juga pasti punya pengalaman kayak gitu kan. Nah, selain mudah dipelihara, ikan gurame bukanlah ikan yang mau gitu soal pakan. Jadi dia nggak banyak mau dan dia cenderung fleksibel gitu. Kemampuan mereka untuk beradaptasi juga impresif banget. Nggak perlu kolam yang berair kayak kristal clear gitu ya. Gurame bisa hidup di dalam kolam yang bahkan penuh lumut. Mereka bisa tetap hidup tanpa oksigen yang memadai karena ikan ini termasuk ke dalam keluarga Anabantidae. Nah, atau ikan yang punya alat pernafasan labirin yang memungkinkan mereka untuk hidup dalam air dengan kualitas oksigen yang minim. Anabantidae ya? Kayaknya ada banyak jenis deh ikan lain yang masuk keluarga ikan sakti ini. Apakah ikan cupang termasuk? Saudara jauh yang bisa dekat. Nah, dari kemarin aku ngulik banget nih soal jenis ikan Osphorenemidae. Nah, banyak banget bahan yang aku baca untuk mengenal lebih dekat jenis ikan ini yang punya kemampuan super. Nah, ternyata cupang juga termasuk ke dalam keluarga Osphorenemidae. Makanya mereka bisa survive hidup di lahan kecil, bahkan di dalam plastik kemasan. Nah, setiap aku datang ke tukang ikan, grebek gitu ya, pasti aku ngeliat ikan-ikan cupang yang dikemas mereka dalam plastik, bukan di dalam tank atau mungkin gelas. Jadi biarin aja. Ada beberapa yang menjual di gelas, cuma penjual dekat rumahku malah naruh di plastik. Nah, tindakan ini udah jelas menyiksa cupang ya, tapi di sisi lain menunjukkan kalau ikan cupang emang kuat banget. Tapi aku tetap gak setuju sih dengan cara pengemasan ini, karena ya setiap binatang berhak mendapatkan tempat yang layak. Apalagi kan mereka adalah sumber mata pencarian tukang-tukang ikan. Ya percaya deh Pak, kalau kamu sayang sama ikan, rezekimu pasti bakal lebih bagus. Nah, ngomongin soal Osphorenemidae, mereka adalah keluarga ikan yang punya bentuk pernafasan kayak labirin. Jenis ikan yang termasuk Anabantidae ada banyak dan juga beberapa hidup di Indonesia. Fakta kalau gurame termasuk ke dalam keluarga Anabantidae menunjukkan kalau doi sama cupang ya, jadi si gurame dan cupang ini masih terikat gitu dalam satu hubungan keluarga. Wah. Nah, ikan dari keluarga ini biasanya cara bernafasnya adalah naik ke permukaan, ya kan? Nah, mungkin kalau kamu lihat sini, kadang dia juga naik ke permukaan gitu ya. Nah, kemudian setelah dia naik ke permukaan ini, dia mengambil nafas lalu masuk lagi ke dalam air. Nah, selain sama gurame, ikan cupang juga menjadi saudara dekat dengan ikan sepat dan juga ikan betok. Nah, kedua ikan ini terakhir pasti sering banget kamu temuin di sawah atau sungai dekat rumah. Mereka berempat ini sama-sama punya teknik pernafasan, ya bisa dibilang tingkat dewa lah, yang bikin mereka ini selalu bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang bisa dibilang asing. Karena mereka dianugerahi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan untuk tetap hidup dan terus berevolusi. Nah, sebagai sesama saudara cupang nih, ikan betok adalah salah satu yang punya kemampuan bukan kaleng-kaleng. Dulu pas aku masih kecil, aku punya dan juga pernah pelihara ikan betok. Karena nggak tahu ini ikan apa ya. Ya udah aku taruh di akuarium gitu kan. Beberapa saat kemudian lihat lagi ikannya jalan di tanah coba. Wah, ini aneh banget ya, ikan tapi jalan di tanah gitu. Ya jelas aku kaget dong, ikan kok bisa jalan di tanah gitu kan. Nah, kenapa bisa jalan ya? Nah, nama keren ikan betok di mancanegara adalah climbing gurame. Nah, dari namanya aja ya, climbing, dia suka memanjat gitu. Bukan panjat sosial ya. Dia emang bisa berjalan dalam beberapa jarak di daratan setelah keluar dari dalam air. Kemampuan ini berguna untuk menghindari predator besar yang cuma bisa ngancam di air aja. Sekali ikan betok lepas ke darat, musuhnya bakal sebel banget sih pasti, karena nggak bisa ngikutin gitu. Kalau jago manjat, ikan betok
ya beda lah ya sama manusia yang mungkin manjatnya pansos gitu. Sementara itu ada ikan lain yang masih saudara dekat sama cupang dan gurame, yaitu ikan sepat yang dikenal luas sebagai ikan versi kecilnya gurame. Nah, bentuk mereka ini emang sama-sama aja, yang bedain ya cuman ukuran. Nah, ikan sepat ini nggak akan bisa sebesar gurame yang mungkin segini. Mungkin kamu pernah mancing juga ya, ikan gurame sebesar gini gitu ya. Kalau sepat mah ya udah segini-segini kan, kecil-kecil gitu. Nah, waktu itu aku sempat main ke rumah temanku dan dia punya aquascape. Nah, salah satu penghuninya ya si sepat ini. Warnanya biru menyala, terus nggak kalah deh sama Cana Stewarti mungkin ya. Kata temanku, tugas mereka di dalam tank adalah membersihkan kotoran atau pakan bekas ikan penghuni lainnya. Dia juga bilang kalau sepat itu punya beberapa jenis yang punya daya pikatnya tersendiri. Aku kemarin juga akhirnya melihara ikan ini karena ketularan temen ya. Tapi di tengah asyiknya punya peliharaan baru, nasib apes. Ya akhirnya ikan ini hilang ditelan bumi. Mati aja nggak tahu ya, karena nggak ada petunjuk apa-apa dan mayatnya juga nggak ada gitu. Nah, apakah ikan sepat adalah tukang ghosting? Nggak ya, beda sama buaya-buaya yang mendekati cewek tiba-tiba hilang di telan bumi. Nah, ikan sepat ini bisa dibilang tuh versi miniatur dari gurame karena secara bentuk emang identik banget. Mereka tuh sama-sama punya dua rumbai di badannya ya, dan badan yang gepeng gitu ya. Meskipun mereka ini sama, tapi bisa dibilang sepat ini lebih cantik ya karena warnanya lebih variatif gitu dibandingkan gurame yang ya pernah nggak sih lihat gurame yang warna-warni? Kan nggak pernah ya. Nah, beda sama sepat gitu yang ada biru, ada yang kuning, ada yang merah. Jadi mereka itu juga dikenal dengan dwarf gurame ya, atau kalau diartikan itu gurame versi cilik dan tersebar di hampir seluruh Asia Tenggara. Kalau mau digali lebih dalam lagi, ada dugaan yang makin mengejutkan. Di sini nih menunjukkan ikan gurame emang sekeluarga sama cana. Walau bentuknya berbeda, tapi mereka ini punya metode yang sama dalam bertahan hidup, yaitu dengan paru-paru labirinnya ini. Nah, mereka semua itu masuk ke dalam payung jenis yang lebih besar lagi, yaitu Anabantiformes. Di dalam payung jenis ini terdapat banyak ikan yang ternyata masih saling saudaraan karena organ nafasnya sama. Jenis ikan kayak cupang, perch, atau cana sama-sama masuk ke dalam jenis Anabantiformes. Mereka semua punya power untuk hidup di lahan yang sulit. Jadi ketika superhero itu powernya apa? Bisa terbang ya, terus mungkin tahan apa gitu ya, atau mungkin menghilang gitu ya. Nah, ini kemampuannya bisa bernafas tanpa air padahal dia ikan gitu. Nah, jadi mereka ini sudah tentu ya ikan lain yang orang lagi ikan-ikan lain tuh nggak punya gitu, jadi bisa dibilang spesial gitu ya. Nah, jadi Anabantiformes ini ibaratnya adalah dunia, kalau kamu tahu mungkin anime Naruto ya, di dalam anime Naruto kan ada 5 desa ya, ada Konohagakure, terus ada Sunagakure, terus ada Iwagakure, terus ada Kirigakure sama Kumogakure. Nah, sama kayak dunia Naruto, Anabantiformes ini juga terbagi jadi 5 jenis. Nah, yang pertama ada Canidae, yaitu yang jenis cana-canaan. Terus ada Aenigma Canidae, yang baru aja ditemukan tahun lalu. Ini adalah jenis pendatang baru. Nah, terus ada yang ketiga Anabantidae, yang termasuk ya ini betok dan jenis-jenis perch. Kemudian ada Helostomatidae. Nah, ini buat jenis kissing fish yang ciri-ciri utama itu bibirnya monyong gitu ya. Yang masuk sini adalah salah satunya adalah kissing gurame. Nah, terus ada Osphronemidae. Jadi ini jenis-jenis cupang dan ikan gurame itu masuk ke sini. Nah, jadi kalau dari kelima itu kalau diibaratkan Naruto siapa desa Konohanya ya? Kesimpulan. Nah, jadi secara ofisial kalau kamu udah tahu gurame itu masih saudaraan sama cupang. Nah, tapi kalau kita ngomongin cupang nih ya, kalau dihadapkan satu lawan satu yaitu doi, ya pasti kelenger gitu ya. Jadi antara cupang dan cupang dia pasti belur gitu ya. Jadi kalau kamu mau nyobain manfaat tank kecil dan pengen punya ikan colorful, ya beli aja dwarf gurame dan betta fish ini. Sampai jumpa di video-video fish kinian berikutnya. Dah.